Halo, ni hao semua. Perkenalkan, nama saya Ida Nurrohma. Saya merupakan alumni dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dengan jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa dan kenapa sih kok saya mau kuliah di luar negeri gitu. Ada berbagai macam faktor yang mendorong saya untuk berkuliah di luar negeri, tapi nampaknya dua alasan ini atau dua faktor ini bisa membuat tekad saya bulat untuk berkuliah di luar negeri. Yang pertama itu karena kedua orang tua saya, dua-duanya sudah pernah ke luar negeri untuk bekerja. Ayah saya di Malaysia dan ibu saya ada di Singapura. Jadi saya sebagai anak bertekad, jika kedua orang tua saya ke luar negeri untuk bekerja, maka saya sebagai anak harus ke luar negeri untuk berpendidikan. Lalu alasan yang kedua itu ada karena saya sangat menyukai sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Tapi bukan berarti saya tidak menyukai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Hanya saja saya lebih mengagumi sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Nah, itu adalah beberapa alasan yang mendorong saya untuk berkuliah di luar negeri. Lalu ketika saya kelas 2 SMK, saya itu sangat-sangat ingin sekali berkuliah di Jepang menggunakan beasiswa. Lalu saya merencanakan dan mengusulkan kepada ayah saya, berbicara bahwa saya ingin berkuliah di sana. Tapi respon yang ayah saya berikan itu bertolak belakang dengan keinginan saya. Beliau menolak mentah-mentah keinginan saya untuk berkuliah di luar negeri. Beliau berkata, untuk apa kuliah jauh-jauh ke sana? Di sini aja ada kuliah. Kok kamu ini suka banget sih sekolah jauh-jauh dari orang tua? Jadi seperti itu. Dan saya akhirnya menutup rapat-rapat keinginan saya untuk berkuliah di luar negeri. Nah, karena keputusan yang ayah saya ambil itu saya jadi sedikit sedih. Lalu saya menceritakan kepada ibu saya. Ibu saya juga sedikit kaget, kenapa ayah saya tidak mengizinkannya, padahal kan dia juga dulu perantauan gitu. Jadinya saya memiliki keinginan baru, ya udahlah kuliah di Indonesia aja. Tibalah masa-masa pendaftaran SNBP. Saya sangat berharap bahwa dulu saya itu lulus di SNBP gitu, sangat percaya diri. Lalu keluarga saya juga kayak yakin gitu, oh iyalah mungkin dia itu lulus di sini karena kan prestasinya bagus, bla 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 bla. Dan ketika pengumuman dimulai, saya membuka link dan ujung-ujungnya saya tidak diterima di SNBP. Lalu di situ saya agak sedikit sedih, tapi tidak terlalu sedih karena emang keinginan saya yang paling utama itu tidak ingin berkuliah di sini. Lalu muncullah sedikit keinginan kembali untuk kuliah di luar negeri. Nah, ketika muncullah ide-ide bahwa saya ingin kembali untuk berkuliah di luar negeri ini, saya selalu memikirkan kenapa dulu ayah saya itu tidak mengizinkan saya, why gitu kan. Lalu saya memikirkannya lebih dalam dan saya menemukan alasan bahwa alasan yang saya gunakan untuk meminta izin kepada ayah saya untuk berkuliah di luar negeri itu tidak terlalu meyakinkan gitu. Jadi kalian ini ya, kalau meminta izin berkuliah di luar negeri kepada orang tua kalian tuh harus memberikan alasan tuh yang komplit gitu. Apa kelebihan kuliah di sana, apa sih yang kalian dapatkan gitu. Setelah saya memikirkannya, oh berarti coba deh saya coba ulang minta izin gitu kan, minta izin dengan kata-kata tuh yang udah saya rangkai sedemikian rupa dengan plus-plusnya yang plus-plus maksudnya tuh apa aja sih yang kita dapatkan, terus itu apa sih perbedaan kuliah di Indonesia dan di luar negeri gitu. Sampai saya itu saya catat di laptop gitu alasannya, lalu saya berikan kepada ayah saya dan finally ayah saya memberikan izin untuk kuliah di luar negeri. Nah, saya ini kan udah senang, udah dibolehin sama ayah, udah oke, udah boleh kuliah di luar negeri. Tapi ayah saya memberikan embel-embel tapi, tidak boleh di negara Jepang. Jadi saya agak berkecil hati, tapi oke lah, saya mencari negara lain yang pendidikannya itu tinggi dan bagus gitu sistem pendidikannya. Lalu saya mencari-cari di Google dan saya dapat negeri Cina, tirai bambu. Nah, lalu saya mencari tentang informasi beasiswa di sana, apa aja yang ada. Nah, lalu saya mendapatkan kabar dari saudara saya bahwa ada kakak saudara yang kuliah di sana. Lalu ketika saya mendengar kabar bahwa ada sepupu saya yang melanjutkan studinya di Cina, saya
memberanikan diri untuk menghubungi beliau dan menanyakan apa-apa saja sih syaratnya gitu. Rupanya syaratnya itu tidak terlalu sulit ya kawan-kawan, ada beberapa. Yang pertama itu adalah medical check up, lalu SKCK dan berbagai macam lainnya nanti saya lampirkan ya di bawah ini, melampirkan di caption. Lalu yang paling penting itu adalah sertifikat bahasa. Tapi ada beberapa universitas ya yang tidak melampirkan untuk menggunakan sertifikat bahasa. Dan saya menyiapkan semuanya sudah, lalu saya mendaftar, memberanikan diri untuk mendaftar, dan saya agak-agak tidak percaya diri ya karena di Indonesia saja tidak diterima gitu, apalagi di sana. Tapi ya tidak tahu lah ya, takdir orang kan berbeda-beda, tidak semuanya sama. Lalu tanggal 15 Juni kemarin saya dinyatakan lulus di Jiangsu School Normal University. Ini dia sekolah saya. Nah, itu adalah universitas saya yang ada di Cina. Saya cukup bangga bisa memasuki universitas itu, walaupun awalnya banyak orang yang menyemooh ataupun berkata bahwa mimpi saya untuk mendapatkan beasiswa itu terlalu tinggi ataupun besar. Tapi saya berpikir bahwa bukan pemikiran saya, bukan keinginan saya yang terlalu besar ataupun terlalu tinggi, tapi pemikiran mereka lah yang terlalu sempit. Walaupun hidup itu nggak semudah membalikan telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Jadi kalian tetap semangat ya guys untuk meraih cita-cita. Nah, untuk adik-adik SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, kalau kalian ingin mendapatkan beasiswa kayak kakak, kalian bisa DM kakak ataupun kalian bisa menghubungi langsung pihak sekolah. Oh ya, untuk adik-adik SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, kalian perlu ingat ya, nilai itu sangat penting untuk membantu kita lolos dalam suatu beasiswa di luar negeri. Lalu basic bahasa Inggris kalian itu juga harus bagus. Jadi kalian harus meningkatkan poin-poin ini. Jangan sampai nilai kalian itu turun dari setiap semesternya. Kalau bisa nilai kalian itu naik dan tidak ada di bawah 70. Nah, jadi segitu saja pesan yang dapat saya sampaikan. Jadi kalian semangat ya sekolahnya. See you adik-adik.